Hai, salam keajaiban. Sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membacakan kutipan dari buku The Secret supaya kita lebih memahami lagi hukum tarik-menarik dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang pikiran. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Anda adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam diri Anda terdapat sebuah magnet yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Dan daya magnetis yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran Anda. Menurut Bob Doyle, pada dasarnya hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan akan menarik kemiripan. Tetapi sebenarnya kita berbicara di tingkat pikiran. Jadi, ketika Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Contohnya, pernahkah Anda mulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu Anda sukai, dan semakin Anda memikirkannya, tampaknya semakin memburuk? Ini disebabkan karena ketika Anda memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan lebih banyak pikiran yang serupa kepada Anda. Dalam hitungan menit, Anda sudah mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang serupa dan membuat situasi tampak memburuk. Semakin Anda memikirkannya, semakin kesalah Anda. Mungkin Anda pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa ketika Anda mendengarkan sebuah lagu, dan kemudian Anda menemukan bahwa lagu itu terus melekat di benak Anda. Lagu itu terus diputar dalam kepala Anda. Ketika Anda mendengarkan lagu itu, meskipun mungkin Anda tidak menyadarinya, Anda memberinya perhatian yang penuh serta memusatkan pikiran padanya. Ketika Anda melakukan hal ini, Anda menarik lebih banyak pikiran yang serupa dengan lagu itu. Dan dengan demikian, hukum tarik-menarik mulai bertindak dan mendatangkan lebih banyak pikiran tentang lagu itu. Lebih dan lebih lagi. Teman-teman terkasih, jadi hukum tarik-menarik itu juga bekerja di pikiran kita. Bukan hanya tentang bagaimana mencapai impian, tapi kalau kita pelajari lebih detail lagi, ternyata hukum tarik-menarik juga bekerja di pikiran dan juga di perasaan kita. Pikiran liar kita atau pikiran usil yang sukanya mengganggu, yang dilahirkan oleh otak emosi kita, ini bekerja sama dengan perasaan kita. Jadi ya istilahnya saling ngomporin gitu ya. Kadang kalau kita lagi memikirkan sesuatu hal yang ternyata bikin perasaan gak nyaman ya, misalnya lagi keinget memori di masa lalu, waktu itu sempat lihat status WA teman kita yang sepertinya nyepet kita ya. Nyepet tuh bahasa Indonesianya apa ya? Menyindir. Kayaknya kesindir gitu. Terus perasaan kita jadi jangan-jangan dia nyindir saya nih. Itu kan karena perasaannya jadi nggak enak ya, pikirannya jadi melebih-lebihkan apa yang dia lakukan gitu melalui tulisan tersebut. Padahal sih mungkin tulisan itu bukan buat kita ya, mungkin tentang dirinya sendiri gitu ya, tapi karena kita yang membacanya dalam kondisi yang sedang sensitif, nah jadinya kita keikut kesel juga membacanya, serasa kita yang
dia maksud. Hal ini juga penting untuk kita ingat bahwa ketika kita sedang chat dengan seseorang di WhatsApp, itu kan hanya kalimat ya, dan mungkin maksud kita nggak begitu, tapi karena yang membacanya itu teman kita lagi emosi, jadi kebacanya agak berbeda dengan yang kita maksud. Nah, ini yang dinamakan komunikasi itu agak sulit, perlu detail dan menjelaskan dengan baik supaya tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke orang lain dengan tepat. Hukum tarik-menarik bekerja di pikiran dan perasaan kita, yang tadi ya. Nah, jadi ketika kita membaca status WA teman kita, terus kita seperti tersindir, dan dalam hal ini yang tersindir adalah egonya kita, maka sesuai dengan hukum tarik-menarik akan timbul lagi pikiran-pikiran usil lainnya yang membuat kita semakin kesal dengan dia, semakin terasa disindir. Padahal kan kalau mau mengetahui kebenarannya atau kenyataannya, ya kita tinggal chat aja teman kita lalu menanyakan apakah itu status untuk saya atau untuk orang lain. Setidaknya itu akan lebih clear, lebih jelas daripada hanya mempercayai apa yang kita anggap sebagai suatu kebenaran, yaitu saya disindir, padahal itu hanya kacamata kita saja yang lagi sensian. Untuk mengatasi hal ini, biasanya saya menyadarkan diri saya. Saya bilang ke diri saya, misalnya, "Hey Fit, itu kan sesuai dengan hukum tarik-menarik. Pikiran kamu aja yang lagi berpikir seperti itu. Jadi ada banyak pikiran yang mirip dengan pikiran pertama tadi, dan nggak segitunya juga kali. Mungkin itu bukan buat kamu, tapi untuk orang lain." Jadi saya meningkatkan kesadaran saya terhadap bekerjanya hukum tarik-menarik, bahwa pikiran-pikiran saya ini bukanlah suatu kebenaran, tapi hanya suatu pikiran yang saling menarik, yang akhirnya membuat pikiran kerasa seperti kacau, seperti overthinking. Ya, memang dimulai karena kita belum menyadari ternyata hukum tarik-menarik itu bekerja juga di pikiran dan perasaan kita. Setelah menyadari bekerjanya hukum tarik-menarik di pikiran dan perasaan saya, lalu saya mengalihkan fokus pikiran saya kepada nafas yang keluar masuk. Saya perhatikan oksigen yang masuk dari luar ke dalam melalui hidung saya. Lalu saya hembuskan nafas, biasanya dari mulut ya, kalau lagi kebanyakan berpikir. Saya keluarkan dari mulut, lalu seperti meniup gitu ya. Dan saya katakan dalam hati, lepas. Artinya saya melepaskan momen sebelumnya, yaitu ketika saya overthinking, dan saya kembalikan fokus saya ke detik ini, saat ini, dan di tempat ini. Saya jadi ingat suatu kalimat, jangan percayai semua pikiran kita. Karena salah satunya ya ini, karena pikiran kita itu bisa jadi hasil dari hukum tarik-menarik, karena pikiran yang satu memanggil pikiran-pikiran yang sejenis. John Assaraf mengatakan, tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan, memperjelas apa yang kita inginkan di dalam benak. Dari situ, kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta, dan itulah hukum tarik-menarik. Anda tidak hanya menjadi apa yang paling Anda pikirkan, tetapi Anda juga meraih apa yang paling Anda pikirkan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Saya Vita Marsha Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!